Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy, ada dalam channel yang satu ini, Sekilas IT. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat komputer. Dan di akhir video saya akan memberikan beberapa tips untuk mengecek power supply apakah masih bekerja dengan normal atau sudah benar-benar drop si power supply-nya. Makanya tonton sampai selesai. Oke lah, kita langsung saja ke prakteknya cara membersihkan komputer. Oke, let's go. Pertama-tama kita siapkan satu koas, satu obeng, satu penghapus, dan pasta. Dan kalau misalkan teman-teman punya blower fan atau peniup debu, ya boleh dimanfaatkan lah. Pertama-tama kita buka dulu tutup casing komputer yang di sebelah kanan. Lalu kita bersihkan debu-debu yang menempel di sekitar motherboard, hard disk, power supply, kabel-kabel, dan lainnya. Kalau misalkan teman-teman punya blower fan yang mesin peniup debu itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita bisa langsung semprotkan saja ke bagian belakang si power supply, karena di sana bagian-bagian yang sangat penting yang harus bersih dari debu. Karena power supply adalah rumah listrik yang akan mengalirkan listrik ke part-part komputer. Atau teman-teman kalau misalkan bisa membuka si motherboard dari casingnya, ya silahkan bukalah dan bersihkan dengan menggunakan koas secara manual. Karena cara ini akan lebih bersih, akan lebih efektif karena kita bisa menjangkau sela-sela yang sulit dijangkau ketika si motherboard ini terpasang ke si casing tersebut. Setelah itu, teman-teman bisa mencabut memori RAM dan sekalian membersihkan slot RAM yang berada di motherboard. Buka cooling fan untuk bisa membersihkannya sekaligus mengganti pasta yang sudah mengering di si prosesor. Karena pasta yang sudah mengering itu tidak bagus untuk digunakan. Bersihkan pasta menggunakan tisu atau menggunakan kain yang halus. Bersihkan juga sisa-sisa pasta dan debu yang menempel si motherboard dengan menggunakan koas. Untuk memaksimalkan kinerja RAM, kita bisa bersihkan kuningan-kuningan RAM dengan menggunakan penghapus pensil agar kuningan yang sedikit menghitam kembali menjadi kuning dan performanya akan semakin membaik, terlebih lagi untuk umurnya akan lebih lama. Buka fan cooling untuk membersihkan debu di sela-sela heatsink dan kipas yang mengganggu sirkulasi udara. Ini juga salah satu bagian penting yang harus selalu bersih karena berhubungan langsung dengan prosesor temperatur. Bisa juga dicuci dengan menggunakan air. Ini tidak apa-apa, sah-sah saja. Setelah bersih semuanya, kita tambahkan pasta baru ke prosesor secukupnya saja. Pasangkan cooling dan RAM setelah bersih. Jangan lupa bersihkan casing dengan koas dan sedikit lap basah. Lalu pasangkan kembali semua part-part dan langsung kita tes nyalakan. Oke, setelah kita nyalakan komputernya, masuk dulu ke BIOS. Kita akan mengecek temperatur si komputer dan sekaligus kita cek voltase yang dikeluarkan dari power supply. Apakah power supply ini masih bagus atau sudah drop? Nah, di sini sudah ada keterangannya 5 volt dan 12 volt. Ternyata si power supply ini karena sudah lama digunakan, daya yang seharusnya 5 volt itu hanya mengeluarkan daya sekitar 4,8 volt. Yang 12 volt power supply ini mengeluarkan daya sebesar 12,1 volt. Jadi si power supply ini performanya sudah sedikit menurun. Karena yang seharusnya power supply ini mengeluarkan daya 5 volt, tapi di sini hanya mengeluarkan 4,8 volt. Memang power supply ini masih bisa digunakan, tapi untuk beberapa bulan ke depan lah. Kalau misalkan punya rezeki lagi, cepat-cepat gantilah supaya tidak mengganggu ke part-part komputer yang lainnya. Oke, cukup sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya saran, punya kritik, dan punya beberapa pertanyaan lagi,
Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita akan bahas sama-sama. Oke, jangan lupa like, share, subscribe channel saya Randy Adha Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.